Ya, silakan. Ya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, Pak. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan Ya. dengan Prodi Sastra Indonesia. Dengan saya sendiri bernama Rabiatul Adawiyah dan teman-teman saya bernama Febrina Sigalingging, Flora Sitorus, dan Yang mana orangnya? ya Pak. Oh, ya, yang disebut Oh, boleh teman-teman di perkenalkan namanya diri. bersuara deh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Febrina Sigalingging. Baik Pak, nama saya Flora Sitorus. Mhm. Baik Pak, perkenalkan nama saya Erika Izin Ya, Sinturi. Daniel. Ya. Izin Pak, perkenalkan saya Salsabila. Oke. Silakan dilanjut. Rabiatul. Sebelumnya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Adapun tujuan dalam wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah stilistika dan kami dari kelompok 5. Nah, Bapak, kami ingin mewawancarai Bapak mengenai puisi yang bertemakan tsunami. Sebagai pembuka, izin langsung Pak menanyakan pertanyaan, Pak. Yaitu Ya. pertanyaannya, sebagai penyair mungkin Bapak memiliki cara tersendiri untuk menuangkan peristiwa dahsyat seperti tsunami ke dalam puisi ini, Pak. Nah, kami ingin menggali lebih dalam bagaimana puisi dapat menjadi media refleksi, penyembuhan, dan pengingat bagi masyarakat. Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini, Pak? Kemarin tuh pertanyaan tadi aku ya sudah terjawab. Jadi saya mengambil fakta. Ketika menulis puisi kita berawal dari fakta-fakta. Itu tidak bukan apa namanya ya, ngarang-ngarang hayalan karena sesuatu yang saya tangkap dari panca indera. Saya lihat, saya dengar, saya rasakan, pokoknya panca indera lah. Bahkan mungkin ada indera keenam ya. Kebetulan khusus tsunami itulah fakta-faktanya. Dan kalau namanya fakta itu harus ada data. Nah, data-data itu yang bisa dipegang, bisa disentuh ya. Ya, bisa apa yang kita lihat itu juga dilihat oleh orang lain, minimal 3 orang kan. Jadi kalau sistemnya, kalau kita lihat dari metode itu, karena diskusi itu faktanya itu bisa pakai model triangulasi gitu ya, triangulasi pada data. Jadi tidak hanya yang saya lihat, yang saya rasakan, saya dengar gitu ya, tapi orang lain juga melihat, merasakan, mendengar. Yang baik di situ secara kulit ya, kalau bisa kita lihat ya, apa yang dirasakan orang itu yang kita rasakan, apa yang dilihat orang itu yang kita tulis. Tugas penyair, tugas sastra adalah bagaimana mengelaborasi apa yang kita lihat, yang kita dengar itu dalam bentuk jajaran kata-kata. Nah, sehingga betul kata cercah pakar ahli atau ahli dari Amerika, Robert Frost bilang sastra itu adalah permainan kata ya, permainan kata. Jadi sastrawan itu mengolah kata dari apa yang dilihat. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban Bapak yang telah diberikan. Ini tidak direkam yang ini. Sudah Bapak, sudah direkam. Oh. Nanti kalau tidak direkam salah.
rekaman data. Ini bagian dari data ilmiah ya. Baik Bapak. Oke, lanjutkan pertanyaannya nih. Izin Bapak, di sini kan saya ingin bertanya Bapak. Nah, di dalam puisi Bapak tersebut ada beberapa kata dalam puisi itu seperti samsara dan derap kaki langit. Tampak itu memiliki makna yang dalam seperti makna simbolik Bapak. Apakah Bapak yang ingin sampaikan? Apakah Bapak di dalam puisi itu Bapak menyampaikan pemilihan kata tersebut? Apa nih? Ya, kalau secara harfiah bisa dilihat nanti di kamus ya. Apa itu samsara, derap kaki langit itu apa? Ya. Di kamus ada nggak? Gitu ya. Kan kita memaknai sesuatu itu dalam sastra itu kan ada makna harfiah ya, ada denotatif, ada konotatif. Kalau tidak ada di kamus berarti maknai konotasi. Dan bisa diartikan apa yang kalian maknai. Tugas kalian adalah, tugas pembaca itu adalah menafsir. Tugas penulis, penyair adalah menulis. Ya, jadi saya nggak bisa menjelaskan apa yang saya katakan. Ya. Penafsir, penafsiran terserah kepada pembaca. Nah, untuk itu saya bimbing ya, untuk memaknai itu lihat kamus. Kalau nggak dalam kamus, berarti dia kiasan gitu ya, konotasi yang artinya apa. Tafsiran pembaca lah itu. Biasanya kalau kita meminjam apa kata Pak Gunawan Muhammad, 1000 kepala 1000 pendapat gitu ya. Kalian ada 5 orang ini menafsirkannya mungkin berbeda. Itu biasa. Terserah pada penafsir. Tugas penyair, tugas penulis sudah selesai. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan lanjut pertanyaannya lagi. Terima kasih Pak. Nah, di sini kan Pak, saya Masih ingin Rika. Iya Pak. Ya. Di sini saya ingin bertanya Pak, ya di dalam puisi Bapak itu ada kata-kata yang dimana tercentam seperti sebatang kara. Maksudnya itu bolehkah Bapak menjelaskan apa maksud dari sebatang kara gitu? Nah, menurut Rika apa? Sebatang kara itu Mohon maaf Pak, ya kalau kita seperti yang Bapak katakan tadi, kalau kayak pendapat seseorang itu kan berbeda-beda. Siapa tahu Bapak pendapat Ya. saya, Menurut Rika apa? kalau sebatang kara itu seperti anak yang tidak punya orang tua Pak. Nah, menurut Rabiatul apa? Adawiyah. Menurut Adawiyah apa? Sebatang kara. Sebatang kara itu seperti kayak kita hidup sendiri gitu Pak, kayak hidup sendiri tapi tanpa ada seseorang gitu Pak. Salsabilah apa? Sama seperti Rabiatul Pak. Kalau sebatang kara menurut saya seseorang yang tidak memiliki orang yang Flora? Kalau menurut saya Pak, orang yang sebatang kara itu orang yang tidak memiliki keluarga. Febrina? menurut saya sama juga dengan pendapat teman saya juga Pak. Sebatang kara itu hidup sendirian tanpa adanya keluarga. Iya, jadi bisa cek tadi ya di apakah makna denotasi ya dari kamus atau enggak, dari kata batang, satu batang kara mungkin memang kamus gitu. Dari kamus itulah kiasan namanya kan. Nah, itulah yang maknanya 5 orang tadi itu dengan bahasa yang berbeda tapi maknanya kan sama. Nah, kita apa Rika? Jadi kita menulis, kalian menafsirkan. Oke, Baik. silakan. baik Baca buku saya stilistika ya. Baik Bapak. Begitu. Nami kalian tahu ah?
Mohon maaf Bapak, kurang jelas. Tsunami tahu artinya? Tsunami tahu artinya? Tahu. Tsunami itu suatu Kejadian tsunami itu seperti kejadian bencana alam, Pak. Ya, gitu ya. Jadi mata kuliah kalian kan statistika ya? iya Bapak. Ya. Itu Jadi mulai di apa? Dimulai dari dulunya harus dimaknai, karena memilih judul itu sesuatu yang sulit ya. Tinggal dimaknai apa judulnya, kemudian bisa dicek sampai ke dalam pembuatan judul. Kata Mungkin ada pertanyaan dari Salsabila. Bagaimana Salsabila? Bapak sebelumnya. ya, Jika saya tidak salah membaca dalam sebuah blog di judul, puisi Bapak yang berjudul Tsunami ini terpilih untuk diterbitkan dalam antologi bersama Jazira 11 pada tahun 2022. Dalam antologi tersebut, nama Bapak ini berada di urutan ke-257 dari 300 penulis yang terpilih. Ini perasaan tanggapan Bapak pertama kali Bapak mengetahui hal ini? itu tadi apa? Salah tadi yang bertanya, lupa aku ya. Sabila ya yang tanya. Iya, iya. Penyair itu bukan tukang di situ ya. Jadi dia nggak ada misalnya pesanan gitu ya, pesan, puisi, nggak pandai. Kita kan bukan tukang yang pesan buat perabot, buat lemari, buat kursi, buat tempat tidur gitu kan. Nah, jadi menulis apa yang ada pikirannya, apa yang lihat, apa yang dirasakan, dan tulis. Nah, ketika ada penyeleksian gitu ya kan, dengan tema-tema tertentu, kita cek, ada stok di situ, kirim, dan terus akhirnya muat dalam antologi Jazira berapa itu ya, punya tebal yang tak ampun ya. Ada saya juga berada Bintan bilang itu Salsa. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ya. Mungkin selanjutnya ada dari teman-teman Flora. Nanti yang bertanya. Baik Pak, saya ingin bertanya nih Pak tentang ada nggak sih Pak pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan melalui puisi Bapak yang berjudul Tsunami ini? Nah, ada nggak ya? Ada nggak ya? Ya, nanti ketika kalian belajar telah puisi, mata kuliah telah puisi belum ya? Kajian puisi belum ya? Belum Bapak. Nanti ada topik tentang sistem komunikasi dalam ekstra. Dia bagian komunikasi ya, antara komunikan dan komunikator, dan itu ada pesan seperti di sini. Pesan itu kata, tanda baca, rasa, pesannya karena visi ya. Kajian ketika itu membantu sama pembuatan pesan pada pembaca. Kadang-kadang si murid tidak tahu siapa
ya tugas dia aja. Pembacanya kita siapa saja. Ya ada juga tuh katanya ditulis untuk orang ambil kerja pada buat orang dan apa ya, bisa dicek nah, ya, pesan-pesannya itu ya ada kata-kata yang dipanggil, tinggal membaca lah kita memahami pesan apa. Pesan itu kan ada 3, pesan yang tersurat, tersirat, dan tersuruh. Tersurat apa yang bisa dilihat, ya, apa yang bisa dilihat dari kata-kata tersurat. Tersirat, jadi ada sesuatu di balik kata itu, simbol tidaknya, misalnya huruf kecil, besar. Kalau yang tersurat kan bisa dimaknai secara dia tersirat bakal tersuruh itu makna di dalam, tidak ada tersurat bisa lebih besar. Nah, kalian memaknai maksud saya yang tsunami bisa dari 3 makna itu. Tersirat apa, tersurat apa, tersurat apa. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, kirim ke saya. Kalau bagus, bisa saya muat orang saya, ya. Muat di mimbar online. Pernah baca mimbar umum? Koran mimbar umum? Pernah Bapak? Ya, kalau online-nya kan bisa dari handphone. Kalau cetaknya ya beli di kios. Baru nanti ya, artikel kalian ini bagus gitu ya dalam bentuk esai, bisa saya muat. Rekamannya jangan lupa nanti kirim ke saya. Siapa tahu nih saya seleksi, saya masukkan ke YouTube saya gitu. Ini kalian sudah memfollow ini YouTube saya. Nanya-nanya belum memfollow YouTube saya, Instagram, TikTok. Wajib dong, harus kenal, ya kan? Saya sudah Pak. Ya, mewawancarai seorang itu harus kenal dulu. Walaupun kita jauh di mata, tapi kan dekat di medsos, di media sosial, ya kan? Wajib itu. Jadi mengenali seseorang itu dari medsosnya sekarang. Ya, Facebooknya, TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya, ikuti. Apa toh? Flora ya. Oke, Flora. Oke Pak, makasih ya Pak telah dijawab pertanyaannya. Mungkin teman-teman saya yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Jauh loh kita ini dari Medan ke Jakarta nih. Baik, Dika Febrina, apakah ada mau bertanya? Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya juga dari pertanyaan teman saya tadi berhubungan dengan maknanya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang menginspirasi Bapak dalam menulis puisi ini? Ya, semalam itu kan udah saya ceritakan panjang lebar sampai foto zoomnya ya kan. Ya kan? Itu bisa ditengok nanti di rekaman. Ya, bisa dicek di rekaman. Apa saya mendiskusi itu apa latar belakangnya, apa inspirasinya. Ya. Tadi juga saya mulainya dengan itu. Kan? Bisa dicek di rekamannya Febrina. Itu baru apa Febrina? Izin Pak, saya Boris Galinding Pak. Digaling ini Flora Titorus Rika
Rika Boru apa? Izin Bapak, saya Burnababan Bapak. Salsabila. Bapak saya Salsabila Boru apa? Kalau dari Mama Nasution, tapi kalau dari Bapak saya kurang tahu, Pak. Bapak orang Jawa. Bapak orang Padang, Bapak sendiri nggak tahu apa itu marga Nggak atau tahu, budaya? nggak tahu sukunya. Kalau di Padang namanya suku. Kalau engkau orang Minang berarti marganya adalah Nasution dari ibu. Nggak pernah dipakai ya? Nggak pernah. Sukunya Nasution. Adawiyah apa? Boru. Izin Pak, saya orang Jawa Pak, Boru Jawa. Boru Jawa toh. Oke, ya. Pak. Silakan. Kirim salam sama Pak Anggi ya. Baik Bapak. Salam sayang. Sebelumnya Pak, Salam sayang untuk Pak Anggi. Pak Anggi yang ganteng. Ya kan? Pak Anggi ganteng kan? Menurut kalian? ganteng Bapak. Gantengan saya tapi daripada Pak Anggi. sebelum Baik, Bapak Gua pakai boleh tisu kan dah. bacakan Bapak Apa ya baca? Puisi. membaca puisi Bapak. Wih, Yang keren. tsunami nih, Pak. Baca dong. Baca. Kemarin kan dibaca. Oke, baca lagi. Dengan versi yang berbeda. Dari Adawiyah. Rekan Adawiyah. Direkam nih kan? Ya Pak, sudah direkam. Izin masuk ke soalnya di luar ribut kali Bapak. Ya. Izin Bapak, maaf sebelumnya kalau puisi saya kurang bagus gitu Pak. Oke, silakan. Saya dengar suaranya. Bocah kecil itu sekarang sebatang kara. Ulang. Dari judul. Ulang dari judul. Karya. Kemudian dari nama penulisnya. Kalau baca puisi begitu, dari kepala. Dari pemilik puisinya. Silakan. Tsunami karya Suyadisan. Bocah kecil itu sekarang sebatang kara, terlempar di atas puing peradaban, lepas dari pangkuan ibu yang meratap ke surga, pikirannya samsara. Kilas bayi, maaf Bapak, kilas dan takut lepas dari popor senjata, mesiu, dan bajoka. Berganti gelombang sangkala menyemai. Silih berganti di balik pelupuk matanya. Tergambar kampung halaman yang makmur, dayah dan menuansa. Ayah, ibu, dan tetangga sekampung habis ditelan. Merenggang nyawa di dekat kakinya, lalu air matanya membanjir. Di antara pipinya yang halus, gemuruh ombak berkejar-kejaran. Tiba-tiba timbul tenggelam, menyerigai menanti maut. Air setinggi itu tak mungkin lepas dari pinggirannya. Derap kaki langit yang menghujam,
tertanam di kabulnya yang berduka, mungkin akan menjadi saksi bagi anak keturunannya kelak. Bocah kecil itu kini sebatang kara, tak ada roti apalagi nasi. Semua tak disentuhnya, pikirannya samsara, tak mengenal makna suara. Tsunami, tsunami. Medan 2004. Sekian Bapak. Saya banyak tepuknya tuh, Bah. Terima kasih Bapak. Salsa lah baca. Mampus utang. Salsa baca. Izin Bapak, lagi nggak bisa terlalu banyak bicara, Pak. Kenapa? Sakit? Izin Bapak, iya sakit giginya. Kapan-kapan kita jumpa di darat. Habis lebaran ya. Siap Pak. Saya Boleh Pak, boleh. Siap Pak, siap. Medan. Boleh sekali Bapak. Ya. Oke, silakan ditutup. Anda Bia. Baik Pak. Terima kasih banyak Bapak Syahdisan atas wawasan dan pemikiran yang telah Bapak bagikan kepada kami. Kemudian percakapan ini juga sangat membuka mata tentang bagaimana puisi ini menjadi suara bagi mereka yang terdampak tragedinya Pak, serta menjadi sarana juga untuk memahami dan mengenang peristiwa besar seperti tsunami ini Pak. Semoga karya-karya Bapak terus menginspirasi banyak orang. Mungkin Bapak ada mau memberikan pesan-pesan lagi untuk kepada teman-teman yang lain Pak, atau orang-orang lain juga Pak? Ya, pesan saya ini mumpung kalian calon sarjana sastra Indonesia betul-betul menjadi sarjana sastra yang bertanggung jawab ya, menjadi sarjana 100%, bukan menjadi sarjana yang 50%. Ya, 50% itu kopek-kopek, contoh lihat di internet. Kalau 100% itu dari diri kita sendiri, biar jelek yang penting milik sendiri. Sering-sering baca puisi, baca karya sastra. Mahasiswa sastra itu di tasnya itu harus punya novel, punya buku antologi puisi, punya buku kumpulan cerpen, punya buku naskah drama, punya buku kritik, teori, apresiasi sastra, gitu. Itu mahasiswa sastra. Meskipun ada pembekalan mata kuliah yang jurnalistik, ya, untuk mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi atau jurnalistik itu untuk menambah wawasan, karena kita adalah calon sarjana sastra. Ya, baca terus puisi saya, tidak hanya yang tsunami, ya, puisi-puisi yang lain juga bisa ditulis di koran. Untuk esai 2 halaman, kalau esai ya 2 halaman, saya kirim ke Waspada Koran Medan ya. Nanti linknya bisa saya kasih, alamat emailnya ya. Saya juga dikirim ke member umum ya, untuk saya muat gitu. Saya kira itu dulu dari saya. Nanti kita kapan-kapan bisa bersemuka lah ya. Oke. Iya Ya. Pak. Bapak mohon izin. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke. Sukses selalu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Sayonara. Baik Bapak.